Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di wawancara eksklusif thisway.id. Kali ini thisway.id akan mewawancarai salah satu tokoh olahraga nasional dan juga dalam rangka menyemarakan Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang akan diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Langsung saja kita akan mewawancarai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Bapak Letjen Purnawirawan Marsiono Norman. Selamat pagi Pak Marsiono. Selamat pagi Mas, apa kabar? Dan salam olahraga tentunya. Jaya. Salam olahraga. Seluruh pemirsa tentunya sudah menantikan salah satu event 4 tahunan multi cabang olahraga terbesar di Indonesia, yaitu Pekan Olahraga Nasional. Sejauh ini sudah seperti apa Pak? Terima kasih. Pertama-tama Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini memang adalah multi-event olahraga nasional terbesar. Ini adalah agenda 4 tahunan. Pekan Olahraga Nasional sebelumnya kita laksanakan di Papua pada tahun 2021, saat itu dalam keadaan COVID. Tetapi untuk Pekan Olahraga Nasional ke-21 ini merupakan Pekan Olahraga Nasional yang pertama diselenggarakan di 2 provinsi. Kemudian ini adalah Pekan Olahraga Nasional yang pertama diikuti oleh 38 provinsi. Mengapa? 4 provinsi adalah 4 provinsi daerah otonomi baru, menambah kepada 34 provinsi yang ada. Ditambah kita ada peserta peninjau atau peserta kehormatan, yaitu dari Ibu Kota Nusantara, dari IKN. Mereka nanti juga akan ikut di dalam Pekan Olahraga Nasional ini sebagai peserta peninjau atau peserta kehormatan, yang mereka tidak ikut memperebutkan medali, tapi ikut bertanding. Gitu ya. Kesiapan dari Aceh dan Sumatera Utara untuk Pekan Olahraga Nasional ke-21 ini sudah 95%. Nah, masih banyak, masih ada beberapa, khususnya venue ya. Venue-venue seperti ada yang tribunnya belum selesai, tetapi kalau field of play-nya itu semua sudah selesai. Sudah siap. Sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya event-event olahraga itu terus akan berjalan di 2 provinsi, diikuti oleh 65 cabang olahraga, digelar di 10 kabupaten kota di Aceh, di 10 kabupaten kota di Sumatera Utara. Gitu ya. Kemudian peserta atletnya saja jumlahnya 12.000 lebih. Di bawah 13.000, 12.000 lebih, officialnya ada hampir 7.000. Jadi keseluruhannya official plus atlet berkisar 19 sampai 20.000 di 2 provinsi. Jadi bisa dilihat betapa besarnya multi event olahraga nasional ini, antusiasme dari peserta di 38 provinsi plus IKN juga begitu besar. Di samping itu, kita juga akan mempertandingkan 11 cabang olahraga eksebisi. Secara umum, kesiapan kedua provinsi sangat baik. Tentunya Pak, dalam mengelola event yang melibatkan hampir 20.000 orang itu kan membutuhkan tim yang sangat banyak dan juga solid ya. Dan setiap multi event seperti SEA Games ataupun Olimpiade tidak lepas yang namanya dengan keterlibatan sukarelawan atau volunteer. Untuk PON ke-21 ini total volunteer update-nya yang terlibat berapa Pak? Untuk Pekan Olahraga Nasional ke-21 ini melibatkan volunteernya sekitar 5.000-an ya. Sekitar 5.000. Di 2 provinsi. Iya, orang volunteernya, kemudian mereka memang kita beri peluang putra-putri daerah untuk juga ikut membantu berpartisipasi aktif dalam
kepanitiaan penyelenggaraan PON ini. Perlu diketahui bahwa tadi dikatakan mengelola hampir 20.000 orang itu, di samping tadi volunteer yang saya sampaikan, KONI Pusat bertugas sebagai panitia pengawas dan pengarah. KONI Pusat bertugas dalam komisi keabsahan dan KONI Pusat bertugas dalam Dewan Hakim, 3 itu. Kemudian di samping itu KONI Pusat juga di daerah ada panitia besar PON. Panitia besar PON Aceh itu diketuai oleh pejabat gubernur Aceh. Sekarang ini Bapak Safrizal. Kemudian untuk Sumatera Utara diketuai oleh Gubernur PJ Gubernur Sumatera Utara, Bapak Fatoni. Dari sisi KONI Pusat sendiri, Pak, ajang PON ini apa yang akan diberikan kepada atlet mungkin yang mempunyai potensi prestasi yang mendunia? Karena kan seringkali ajang PON akan melahirkan bibit-bibit potensi yang sangat baik. Keberhasilan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional itu salah satunya dilihat dari terjadinya pemecahan-pemecahan rekor, baik itu rekor nasional maupun rekor internasional. Hal ini menjadi bahan yang kita betul-betul soroti karena apa? Dari pemecahan-pemecahan rekor itu sendiri menunjukkan bahwa kita punya potensi untuk ke depan prestasi Indonesia dalam keikutsertaannya di multi-event internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, sampai ke Olimpiade, kita bisa berharap lebih baik lagi. Peringkat kita akan lebih naik lagi. Kalau kita bicara Olimpiade, pada saat Olimpiade di Tokyo, Indonesia ada pada peringkat 55. Pada saat itu dengan 1 medali emas, 1 medali perunggu, 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Tapi yang 3 ini semua lifter nih, angkat besi. Betul, itu yang emasnya hanya bulu tangkis gitu ya. Nah, kalau kemarin kan 1 emasnya dari angkat besi, 1 emasnya dari panjat tebing, 1 perunggunya dari bulu tangkis ya. Memang cabang olahraga Olimpiade yang diunggulkan di Indonesia ini sebetulnya yang kita berharapkan pertama pasti bulu tangkis. Bulu tangkis kemarin sedang turun saja, tapi insya Allah ke depan mereka akan bangkit, mengevaluasi total dan bisa lebih baik lagi. Kedua, angkat besi. Ini pertama angkat besi dapat medali emas. Betul. Selama ini kan perak, perunggu, perak, perunggu, tapi tadi yang Mas katakan, mereka itu juga nyaris tidak pernah absen di dalam dapat medali di Olimpiade Beijing. Dia selalu dapat medali gitu ya, tetapi kemarin dia dapat emas yang pertama kali. Kalau panjat tebing ya memang pertama kali kita dapat, tapi kita memang di speed climbingnya ya, speed climbing kita unggul. Mengapa kita kok juga berbesar hati, kita juga optimis? Karena atlet-atlet panjat tebing kita pada single event internasional pun selalu jadi juara. Selalu jadi juara, pernah memecahkan rekor dunia, juara dunia, dan ini. Sehingga kemarin Alhamdulillah Fredrik juga bisa tampil dengan baik gitu ya. Harapan saya ke depan yang putri juga bisa lebih baik lagi. Karena selama ini mereka juga selalu memecahkan rekor-rekor. Terkait dengan persiapan lagi nih Pak, tentunya setiap penyelenggaraan PON itu akan menjual daya tarik tersendiri ya dari tiap penyelenggarannya. Apalagi ini sebagai PON pertama yang diselenggarakan di 2 provinsi berbeda. Apa sih sisi menarik dari PON ke-21 di Aceh dan Sumut ini? PON ke-21 Aceh Sumatera Utara ini pertama begini. Betul tadi dikatakan PON pertama di 2 provinsi. Tapi Aceh dan Sumatera Utara ini kan juga daerah-daerah yang juga menarik perhatian dunia. Pertama, karena budayanya. Yang kedua, karena tempat-tempat pariwisatanya. Yang ketiga, juga kekhususannya di masing-masing daerah itu. Gitu.
seperti di Aceh gitu kan, orang juga ingin datang ke Aceh melihat Aceh seperti apa. Ini sama halnya seperti pada saat PON di Papua. PON di Papua itu mayoritas atlet belum pernah ke Papua. Dan pada saat itu mereka selalu dengar pemberitaan Papua seperti apa gitu, banyak negatifnya, banyak ini. Tapi begitu mereka datang, mereka juga surprise, sambutan dari tuan rumah begitu hangat, selama Pekan Olahraga Nasional semua berjalan dengan baik gitu ya. Sehingga akhirnya juga memberikan wawasan kepada atlet-atlet kita betapa Indonesia itu sangat-sangat kaya, Indonesia itu sangat baik, dan dimanapun mereka berada ya mereka saudara-saudara kita. Sama halnya dengan di Aceh dan Sumatera Utara ini gitu ya. Di Aceh ini ada yang di Sabang, ada yang di Takengon, ada yang di Bener Meriah gitu. Mereka bertandingnya di berbagai pelosoknya itu dan di kotanya. Demikian juga di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu mereka sekarang membangun sport center yang di dekat Bandara Kuala Namu. Di Batangkuis. Ya, itu sangat bagus itu ya di Deli Serdang ya. Kemudian nanti ada beberapa event yang di seputaran Danau Toba. Ya. Ada beberapa event yang diselenggarakan di Kota Medan itu sendiri gitu. Sehingga ikut PON itu untuk atlet juga sesuatu yang luar biasa ya. Dan mereka itu kan anak-anak muda pilihan yang bisa berprestasi dengan wawasan yang diberikan, dengan keikutsertaannya pada Pekan Olahraga Nasional. Saya rasa pembinaan karakter anak ini akan semakin baik dan mereka nanti akan menjadi manusia-manusia Indonesia yang unggul, yang juga kompetitif menghadapi berbagai tantangannya. Tentunya dalam persiapan PON ini kan kendala itu pasti ada, Pak. Dari PB PON sendiri, Pak, untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya force major atau non teknis, apalagi menyelenggarakan multi event dengan cabang olahraga terbanyak di 2 provinsi itu menjadi tantangan tersendiri untuk PON ini. Dan sejauh ini apa Pak antisipasinya? Mungkin kendala cuaca kayak kemarin kita sempat melihat ada atlet paramotor yang mungkin itu kan sifatnya force major yang masuk pemukiman warga, dan baru kemarin ada di venue futsal ada sedikit insiden kebocoran air. Dan tantangan juga soal keamanan, kemarin juga ada teror bom di Banda Aceh. Apa Pak antisipasi dari KONI? Pertama, kalau terkait venue ya, yang tadi dikatakan stadion futsalnya masih bocor, ya itu segera kita lakukan perbaikan ya. Segera kita lakukan perbaikan di situ. Tetapi kita juga selalu punya cadangan ya. Kita punya alternatif apabila karena sesuatu dan lain hal venue ini tidak bisa digunakan, kita pindah ke venue lain walaupun kondisinya belum tentu sebaik ini. Tetapi event ini tetap bisa dilaksanakan. Itu ada. Kemudian memang cuaca ya, kalau cuaca ya kita juga berupaya semaksimal mungkin ya, kita berdoa juga agar cuacanya baik. Mendukung. Karena apa, seperti yang namanya opening ceremony itu kan kita lakukannya di luar, outdoor. Closing ceremony rencananya juga outdoor, tetapi apabila karena sesuatu dan lain hal ya kita harus pindahkan itu ke indoor. Dan itu juga kita berupaya untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan berbagai penyesuaian agar event ini tetap berlangsung baik. Dalam kesempatan ini saya juga saya mengajak media untuk juga sama-sama menyemarakkan Pekan Olahraga Nasional ini, menyemarakkan kebangkitan olahraga Indonesia ini, supaya ke depan masyarakat-masyarakat kita lebih cinta pada olahraga, bangga pada prestasi atlet-atletnya, dan juga itu menjadikan motivasi tersendiri bagi atlet bahwa jadi juara nasional saja tidak cukup, saya harus jadi juara dunia.
Next Itulah level. yang saya harapkan nanti lahir juara-juara dunia ke depan dari Pekan Olahraga Nasional. Saya berterima kasih kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, tingkat kabupaten kota, provinsi, dan juga yang bersama-sama saya di tingkat nasional. Karena kerja keras mereka akan melahirkan atlet-atlet yang senantiasa membuat Indonesia bangga karena prestasinya. Terakhir Pak Marciano, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemirsa di sway.id dalam rangka untuk menyemarakan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Kepada pemirsa thisway.id, saya mengajak saudara-saudara, mari kita jadikan Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024 ini Pekan Olahraga Nasional yang selalu mengisi hasil-hasil pembinaannya, pemberitaannya. Jadi seperti kita dalam masa Olimpiade, banyak masyarakat yang setiap saat selalu melihat event olahraga itu. Saya juga mengundang juga saudara-saudara melihat apakah itu via streaming, apakah itu via televisi yang siaran langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan support kepada atlet dari daerah masing-masing. Mereka ini kan ada yang dari Jambi, ada yang dari Riau, Kepulauan Riau, dari Papua, Papua Barat gitu ya. Mereka kan semua ada. Dukungan dari saudara-saudara sangat berarti bagi atlet-atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional ini. Mari kita doakan bersama dari Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024 ini akan lahir atlet-atlet kebanggaan Indonesia. Di masa damai seperti sekarang ini, atlet-atlet kita itu adalah patriot olahraga. Patriot olahraga itu adalah pejuang-pejuang di masa damai. Anda bisa rasakan sendiri betapa Indonesia bangganya seorang Rizky Yuniansah, Frederick Leonardo, dan Gregoria Mariska Tunjung itu mendapat medali di Olimpiade. Kita semua bangga, kita lihat gambarnya bangga. Dan saya memang selalu berharap ikon-ikonnya anak-anak muda Indonesia, salah satunya adalah atlet-atlet olahraga yang berprestasi. Dukungan dari seluruh pemirsa Thisway tentunya akan memberikan semangat kepada KONI Pusat, kepada PB PON Aceh, PB PON Sumatera Utara, untuk kami bisa memberikan yang terbaik melalui event olahraga nasional ini. Terima kasih.